Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina zukhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-Amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farris ala al-muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar min ya arhamar rahimin farris muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin farris muslimin wa laysa narju siwak amri ilahi darak qabla al-fana warhamak ya dunya wa din ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin farris المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق المسير الله فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقد قال الرسول صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dengan kita, sabar dan segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan diampuni Allah taala. Bersama maafah kita, guru-guru kita, berkat Rasulullah, mudahan kita dipanjangkan umur kita, disihatkan awak kita, dibimbingin langkah hidup kita sampai akhir hayat kita, husnul khatimah, dan kita hidup beriman, mati beriman, sempurna iman, masuk surga dengan Rasulullah khairul anam, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berataan calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Allah Ta'ala Tuhan kita berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya Tuhan kita, al-malu, harta yang kau miliki, rumah, perhiasan, kendaraan, mobil kita, apapun yang kita miliki, wal banuna, dan juga anak-anak kita, anak-anak lakian binian ganal halus, zinatul hayatid dunya,
Itu ujar Tuhan adalah perhiasan kehidupan dunia. Apa maksudnya perhiasan? Allah menghimpuni dengan tadi dititipakannya harta anak supaya kita ini kada bosan menunggu kematian kita. Kita ini kada gelisah menunggu giliran mati. Ada raminya. Sama kekanakan sekolah TK lah. Masuk jam 8, balik jam 11. Macam-macam permainan diadakan. Longsoran, putaran, gantungan. Karena makanan kecil disajikan tujuannya supaya kada bosan menunggu jam bulik. Coba kada mainan tuh gelisahnya. Mama, bulikan mama. Jadi Allah titip anak supaya rame. Yang coba cerita, ini kada kerasaan. Semalam kita kekanakan, ini bisa anak dah. Nah, kada kerasaan, bisa cucu dah. Kada kerasaan ya Allah. Sehanyar dia hidup 50 tahun dah umur. Sedangkan batas umur sudah ditentukan. Umur kita berkisar sampai antara 60-70 tahun. Nah, supaya kada bosan tadi menunggu akan kematian kita, maka kita diadakanlah oleh Allah Ta'ala tadi titipan yang berupa tadi harta benda, anak, cucu, laki, bini, itu titipan berada. Dan sana kemarin jula itu titipan supaya kita rame bergaul kawan-kawan. Ada kerasaan setahun, ada kerasaan 2 tahun, ada kerasaan 5 tahun, ada kerasaan sampai kena titik akhir hayat kita, namanya mati. Wal baqiyatu dan juga nang kekal ya Tuhan. Yang kekal abadi di akhirat kelak yang menemanimu. As-salihatu khairun inda rabbika thawaba. Yang menemani kamu adalah amal yang kekal. Amal apa? Amal saleh. Itu yang lebih baik. Itulah yang menjadikan tadi pahala wa khairu amala dan harapan kita di negeri akhirat. Nih yang membela kita. Amal saleh kita yang membela kita karena setelah kematian kita. Bahkan ada amal yang dahsyat yang membela mulai kita mati dibelanya sudah. Ketika kita dimandikan dia berada di samping kita. Ketika kita dibungkus dia berada di antara dada kita tadi. Lalu ketika kita disembahyangkan diangkat sampai ke kubur dia masuk ke dalam kuburan. Sampai mereka berkata, menanta siapa yang roh pergilah. Tidak katanya. Wal sahabi dia sahabat, aku tidak bakalan meninggalkan dia sahabatku. Kalau kau memukul dia, kau sama memukul aku. Terdiam malaikat. Siapa nama belanya? Sampai terdengar tinggalkan dia. Huwa ahli dia keluargaku. Allah langsung berfirman dia keluargaku. Siapa yang membela Al-Quran yang dibacanya ketika hidup setiap hari tanpa henti. Tiap hari tanpa ingat tadi bahalat bacanya terus. Diulahnya amalan. Apa arti amalan? Amalan itu nang digawi setiap hari itu amalan. Sidin tokorihing terus. Sidin tokorihing terus lihat amalan sidin neta. Berarti hari-hari sidin korihing dia mulai jam 7 pagi sidin korihing dah. Sampai sore.
atau bermamai hari-hari. Nah, siap nak kuciak-kuciak tuh amalan sidin. Oh iya. Bila amalan tuh hari-hari tuh. Jadi bila orang tuh mahir bermamai lah, kada bermamai sakit kepalanya. Lalunya bermamai itu supaya ini kada sakit kepala. Nah, sekalinya pulang nang sakit kepala nang dimamai pulang. Hanya ada kalimat la tagdab polakal jannah. Jangan marah, jangan pamamayan, jangan panyangitan walakal jannah. Pasti masuk surga ya Rasulullah. Lalu kita bagaimana mengendalikan marah? Jangan sampai marah kebablasan, keterlaluan. Kalau orang saking marahnya, orang nang masuk penjara atau gara-gara kada kau menguasai marah, dikit bakal lahian, dikit berhantam, dikit ada yang sampai berbunuhan. Lalu di sini kayak apa? Mengendalikan marah itu dari api itu dari setan. Marah itu dari setan itu dari api kalah dapatnya banyak. Maka bila kau marah, beudulah ya Rasulullah. Beuduk. Jadi bila kita sangit lah beuduk. Ulun masih sangit, gue tetap aja beuduk. Nah, berbuat kepauduan situ. Biar wudhu ini dasar mana ada gagampangan. Dalam riwayat diceritakan, man nama 'ala wudu'i fadrakahul maut fi tilkal lailah bahwa indallahi syahid. Jadi baginda kita Rasul, barang siapa yang tidur dengan wudu maka matinya pada malam itu, maka dia di sisi Allah Ta'ala dicatat orang mati syahid lepas sisa kubur. Hanya jar guru sekumpul banyak umat Rasulullah mati syahid, tapi bukan di medan perang kada. Dia mati syahid di atas tilangnya seorang. Siapa yang mati syahid di atas tilang? Dia hendak guring bauduk, itu mati syahid. Lepas siksa kubur itu. Tuh keuntungannya orang nang bauduk sebelum tidur. Mamun kita pintu kau mengamalkan bagus benar. Hendak guring bauduk sempurna dan guring sama laman dianggap ibadah. Ini nang diamalkan Syekh Abdul Qadir Jilani sampai menjadi wali kutub dan rajanya wali. Sidin kada batal wudu selama 40 sanatan 40 tahun. Bahkan wudu sembahyang Isya dipakai untuk wudu. Wudu sembahyang Isya dipakai untuk sembahyang subuh. Wudu Isya nih sampai subuh. Awasin pakaikan sembahyang subuh. Kada berguringan dan guring. Guring bila terbangun wudu pulang. Terbangun wudu. Karena terbangun wudu tahajud sampai Isya kada berguringan. Ada batal wudu maksudnya. Ada batal wudu sampai ke subuh. Lalu amal apa yang kita bawa supaya kita selamat kena di barzah? Kubur itu dan sana kuat tiap hari bakucian. Tiap hari bakucian. Namun baginda kita Rasul bersabda itu salah satunya ya'sihimullahu ta'ala min adabil kubur. 3 macam orang yang tidak bakalan disiksa Allah peliharakan dari azab kubur. Siapa yang langsung memeliharakan Allah. Kubur milik Allah, malaikat milik Allah. Mun Allah yang menjaga, wanilah malaikat mengganggu. Karena langsung Allah yang peliharakan, ya?
salah satu ya'sihumullahu ta'ala min adabil qabr. 3 macam orang yang Allah peliharakan daripada azab kubur. Yang pertama asyahidu, orang mati syahid. Jadi untung mana orang mati syahid. Yang paling untung itulah orang-orang Palestina. Itu untung ganalnya. Kematian terindah adalah orang yang mati syahid. Luring jannah datang bom mati. Dia atas tilamnya mati syahid. Cuman pandangan kasat kita kasihan. Dia adalah makhluk Allah yang menginginkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di hari-hari. Dia penuh dengan ketegangan, suasana mencekam, kematian di depan mata. Peluru setiap hari, desingan roda di atas. Suara helikopter, pesawat tempur di atas langit-langit rumah-rumah mereka. Tidak ada tidur yang tenang. Mereka sambil terus membaca Quran, terus membaca selawat. Tanpa henti mereka takut. Satu waktu pun lupa dengan Allah. Karena takutan siapa itu adalah napas terakhir. Mereka tidak ingin ketika napas terakhir lupa dengan Allah. Dan buka aja derita Palestina. Anak kecil umur 3 tahun itu takbir itu kada lepas. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kecil 4 tahun. Di sekaratnya kada lupa Allah Akbar, Allah Akbar. Dia terus membaca takbir. Dan yang paling menyedihkannya ini, Palestina itu sebuah wilayah yang penjara besar, ditembok sampai 8 meter ke atas. Di atasnya belum ada kalau bahasanya tuh besi-besi yang berduri menghalangi, panjang atau 460 kilo, lebar 60 kilo, dikurung. Setiap makanan yang hendak dihantar ke daerah Palestina itu harus melewati Israel. Hanya setiap kita hendak masuk ke Palestina, kita kan masuk negara Palestina hendak ke Aqsa. Pasti kita paspor kita tenang, imigrasi ke Israel dulu, melewati Israel. Padahal kita bukan hendak ke Israel, kita hendak ke Palestina. Kan Palestina negara tersendiri, tapi negara jajahan Israel. Melewati Israel, listrik melewati Israel, air melewati Israel. Permasalahannya pajahinya berada. Suplai air dihentikannya. Banyak orang-orang yang mati kelaparan dan kehausan. Sudah hampir 11 hari mereka bertahan tanpa listrik, tanpa air. Bantuan banyak, tidak sedikit empati orang-orang dunia mengirimkan bantuan, tapi kadang kau masuk. Bantuan kadang di bomnya habis, padahal hanya di bawah makanan itu ada senjata supaya ini menghalalkan akan kebrutalannya. Padahal itu makanan mereka. Hanya disitulah ujar Syiah di Jum'ah, kenapa Allah Ta'ala memberikan sampai sekarang tidak ada kemerdekaan bagi Palestina, karena itu tanah jihad, tanah syuhada, tanah jalan cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keuntungannya? Guru orang mati syahid
Satu orang mati syahid, kawan membawa masuk keluarganya ke surga tanpa hisab, tanpa azab 70 orang. Nah, mungkin hendak bagus siapakah dikirim keluarga saya ke kamu. Mati syahid. Nah, kada mutlak ke situ. Kedua apian sangat diharapkan. Kita ikut tadi kalau bahasa kita doa kita mendoakan karena senjata mukmin ini dasar ad-doa mukhul ibadah. Ad-doa sijinul mukmin, kita mendoakan orang-orang tadi yang teraniaya. Karena kita Islam ini adalah kal jasadil wahid, semacam jasad yang satu. Bila sakit telinga, berataan ma'arif, sakit gigi coba lihat. Berataan ma'arif, sakit gigi. Jadi kita Islam itu kayak tubuh jara serumah. Sakit gigi, tangan memusut kayak tangan. Nanti mengasihani. Berarti sebagaimana kadang hendak berjalan. Untung kadang hendak makan adalah kawan sakit. Nah, karena mata pindah sayu, berataan ikut sakit. Jadi bila saudara kita ditimpa kemalangan seperti itu, sepaling kada doa untuk mereka. Kita doakan di dalam doa, ya Allah selamatkan ya Allah orang-orang Palestina, selamatkan ya Allah orang-orang Gaza ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Yuk kita sama-sama membaca dulu alam tarakaina. Kita baca karena di tarmihim kita ulang-ulang 11 kali. Mudah-mudahan Allah selamatkan Palestina. Allah Subhanahu wa taala mudahkan harapan mereka untuk menggapai kemenangan dan kemerdekaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih akan segala keinginan mereka. Dan yang syuhada diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada makbulah yang berhadiah surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijil aj'alhum ka'asfin ma'kul. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana ya Allah minal mu'minina fi Palestin wal Gaza. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina fi Palestin ya Rabbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi kalamikal karim yakin alfana bin la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma harrir Masjidil Aqsa min aidil kuffar. Allahumma harrir Masjidil Aqsa minal yahudi bihaqqi kalamikal karim bihaqqi alfan la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, tuh syahid mereka tuh dahsyat luar biasa. Kalau kita di sini Bang, apa syahid kita? Di antaranya orang mati syahid kalau di sini adalah yang pertama orang yang mati di ketika tatindih reruntuhan. Nah itu mati syahid. Orang tatindih reruntuhan karena syahid itu ada dua. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Kalau syahid akhirat, syahid akhirat itu syahid misalnya dibunuh orang, mati tenggelam. Guru orang tuh mati tenggelam tapi mabuk. Walau inya mabuk, mati tenggelam dikelompokkan mati syahid. Apalagi orang bersih, orang harapan menuntut ilmu kah, orang harapan begawi kah, orang mabuk mati tenggelam. Tenggelamnya itu yang membuat dosanya diampuni Allah. Dan hebatlah. Hanya bagus pian bagi para partai di pinggir banyu situ. Nah,
tenggelam tuh mati syahid, ada kegampangan lepas siksa kubur. Atau orang meninggal dibunuh orang, mati syahid juga. Atau orang yang meninggal karena dalam riwayat di sini, di sini ada dipadakan sini. Orang yang mati tenggelam air jikalau durhaka padanya dengan sebab minum arak sekalipun, maka digolongkan dia mati syahid. Nah, hebatnya. Lalu ujar Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila ada orang mati tragis, maka itulah asbab kasih sayangnya Allah nang ketragisannya itu menghabiskan seluruh dosanya. Ada lebinya berdosa sampai bertemu dengan Tuhan. Kayak apa orang mati tragis? Mati dalam keadaan terbakar. Tragis. Habis sirang berat. Nang mati dalam keadaan terbakar api. Jikalau pulang durhaka sekalipun, atau hamba sahaya nang lari pada patuanannya, atau perempuan nang inya durhaka lawan lakinya, kalau inya terbakar, sebab terbakarnya itulah yang membuat dosanya diampuni Allah. Bayangkan kan nang rumah sakit di Gaza nang bibumnya tuh, 1.300 orang hanyut pada kekempangan bumi. Habis takipai batang tubuh ini terpisah, tercerai-berai. Nang berdosa aja, orang maksiat meninggal itu diampuni Allah. Apalagi orang betul-betul ingat lawan Tuhan. Jadi ketragisan di dalam kematian itu pada hakikatnya adalah penghapusan dosa hamba, habis beratahan. Nah, terkecuali bunuh diri lah, bunuh diri kada. Bunuh diri itu inya mendahului akan takdir Allah. Itu putus daripada rahmat Tuhan. Makanya orang yang putus daripada rahmat Allah, duduknya adalah rahmat, lawannya gadab. Dia masuk ke dalam marahnya Allah. Itu kelompok iblis laknatullah. Siapa yang dapat gadab? Orang yang putus dari rahmat Tuhan. Itu dikelompokkan dengan syaitan laknatullah. Jadi bila ada orang meninggal dalam keadaan tenggelam, itu bagian terbakar, itu adalah orang yang mati syahid. Atau orang yang meninggal menuntut ilmu, walaupun di atas tilamnya. Pian kalau ini malam Ahad lah, pian berniat, karena aku bila malam Ahad menuntut ilmu pulang. Belum lagi malam Ahad meninggal pian, maka pian dicatat harapan duduk di majelis syahid pian. Main di niat aja. Makanya kawalah kita ada niat nang ada putus saminggu untuk ke majelis. Ya Allah, bila sampai kena lihat kemana pun nang pindah rutin, nyatakan langsung sengaja aku menuntut ilmu karenamu ya Allah. Karena bila sampai umur ulun sampai malam minggu kena nak menuntut ilmu pulang. Mati kita di malam Senin kah, malam Selasa kah, malam Rabu, maka kita termasuk mati syahid lepas sisa kubur. Walaupun inya mati di atas tilamnya, karena Allah memandang niatnya. Jadi harap benar niat yang telah Allah pandang tadi. Atau orang yang mati syahid adalah orang yang mati karena sakit perut.
Tuntung makan durian kah? Namun kulit-kulitnya. Sakit parut gitu. Meninggal na presiden sakit parut. Sakit parutnya matilah. Tahu juga sih dia sakit parut meninggal. Mau untung banget termasuk di sini orang meninggal sakit parut, maka banyak nih orang meninggal sakit parut digulungkan mati syahid. Sakit lambung, sakit parut, picik, sakit mana? Atau orang yang mati sebab penyakit wabah, itu mati syahid. Kan kayak zaman semalam COVID, siarnya kada dihirin di orang meninggal kada nang datangnya orang kubur malam-malam sih dia yang menyembahyangkan dia ya Allah. Tapi pun itu orang dimasukkan mati syahid tadi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan dengan syahid? Karena ia sudah menderita di dalam dunia berapa hari nang sorangan aja. Ada nama ilangi anak, ada nama ilangi bini, ada nama ilangi sorangan di situ. Sampai pen waktu zaman COVID itu ada orang maupah membelupah menjaga orang gering. Dan sampai sekarang ada mati-mati sidin. Dan aku di sini yakin takdir kehendak Allah mengkana karena yang sudah aku niat hendak menolongi orang gering. Kasihan anak nang bedit tuh kan nang waninya memaraki kuitan. Maaf malah yang bukan orang kada sayang. Karena muntajangkit karena cucu pian ulangi kada apa anak hikam kada dan nangis itu. Ulun upahakan malah kesalahan orang mau menyuapi sidina. Ada nang berkisah nolong perjanjian upahnya itu sampai mati semalam itu maharago di rumah sakit 6 juta. Kan dihitung 15 hari rata-rata. Jadi hitung sampai mati kalimatnya. Hanya 2 hari mati ya. Orang itu. Nah anak ini bucek kawan aja dikurangi. Kenapa? Kasungsungan matinya aja dari kan perjanjian sampai itu ya sih. Dia perlu ucap loh. Pian jangan menyalahi janji. Anggaplah sedekah akhir hayat. Walaupun janji pian tadi setengah bulan menjaga 2 hari aja 6 juta sidin dapatannya menjaga orang boleh menjadi akan anak kada menik menyuapi sidin suap berai anak makanan macam-macam datang ya sidin sesuapan ampe aku menaguk ngaruh aja sidinnya makan di sini kan ada apa aja sin aku yakin deh sudah kehendak Allah kana tapi Tuhan berkehendak rupanya nang yakin tuh ya malaikat biar sudah seadanya nang pindah hati-hati benar dikit bebasuh tangan apa cepat benar ya teh namanya nang pindah ada tapi hati-hati apa pindah sigar bugar benar sih tadi ada kan orang pindah hati-hati benar ngaran janji pengkolannya benar tahu nah tuh mereka mati syahid ada nang dibungkus lawan baju atau jadi entah baju dijinguk bedaster mayatnya masih dibungkus lawan plastik tuh untung mayatnya ranai aja bayangkan kayak di kampung ulun semalam ya sampai dibuka bagiannya ada peduli keluarganya tuh biar ini apa kalau ada dimandi orang bujur-bujur ayo dimandikan lagi biar apa kasiannya belum tentu juanya karena COVID dengan saya itu semalam sidin memang sakit sidin tuh walau belum COVID jadi bila lapah behinak apalagi COVID neneknya lalu disitulah ia yakin di junung Allah sesuai dengan yakinnya tadi
Nah, jadi orang yang meninggal karena penyakit itu termasuk orang yang mati syahid, lepas siksa kubur tadi untungnya tadi. Lalu yang terakhir pulang. Nah, orang yang mati syahid yang lepas azab kubur wal muadzin. Itu muazin. Muazin orang yang katuju azan tuh. Man azana li salasa basinin muhtasiban kataballahu bara'atan minan nar. Orang yang ajan sampai 7 tahun dicatat oleh Allah lepas daripada siksa api neraka. Nah, itu orang ajan harap banget pahalanya. Gawian ajan apalagi sampai 12 tahun man azana isnata asrata sanatan wajabat lahul jannah. Siapa yang ajan sampai 12 tahun wajib baginya surga. Pekerjaan yang dijamin masuk surga salah satunya muadzin. Namunnya wali kota belum tentu lagi jabatan wali kota, gubernur, presiden kayak ada jaminan surga. Tukang ajan 12 tahun dijamin surga. Berarti harap siapa? Harap tukang ajannya. Nah, iya berdatang rumah binian apa gawian sinja? Tukang bank. Kiranya nang bank itu langsung diterima ya. Minggu kan ada begawi-gawi sama Sigit ya kan aja. Tukang ini tawakal sih. Padahal tukang ajan tuh harap balik di bank tuh lagi gawiannya. Ini sampai 12 tahun biar surga berarti surga syahid. Kau mau bini masuk surga, mamanya dan sanaknya. Nah, minto hanya nang ragu-ragu tadi ditinggal di sini dulu. Gua sini aja ada nyaman aja. Kalau masuk surga dia. Jadi untung benar orang menangkap tujuh ajan sampai dalam riwayat seandainya orang tahu paham ajan maka berebut karena ajan. Ya namik kehilang pada dahuluan ambil sudah. Artinya saking harapnya orang azan lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, menyayang rahmati kita. Al-Fatihah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam wa barakatina amalana Muhammadan min abdillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna min al-salam wa min jannah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbika rabbil nasiba salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Oh iya, kata berapa? Iya kata.